Halo semuanya, selamat datang di saluran kurang 10 menit. Hari ini kita bakal membedah sebuah topik yang super menarik, judulnya Anatomi Nilai, Perjalanan Tematik Uang. Coba bayangin, kita lagi buka sebuah ensiklopedia klasik yang tebel dan agak berdebu. Kita balik halamannya satu persatu buat ngurik salah satu penemuan manusia yang paling fundamental, tapi anehnya paling sering disalahpahami, uang. Ya, kita bakal ngebahas uang, bukan cuma sekedar angka-angka di rekening bank kamu ya, tapi kita bakal lihat dari kacamata sejarah, fungsi aslinya, psikologi di baliknya, sampai ke masa depannya nanti kayak gimana. Nah, mari kita selami ini. Pernah kepikiran nggak sih betapa absurdnya konsep uang itu sebenarnya? Coba deh renungin pertanyaan ini. Kita rela ngehabisin hampir seluruh waktu hidup kita, ngorbanin energi kita yang benar-benar terbatas, cuma buat ditukar sama potongan kertas bergambar atau bahkan cuma baris kode digital di layar HP. Dulu banget, koin emas itu kerasa beratnya di tangan, nilainya intrinsik dan nyata. Tapi uang fiat modern yang kita pakai sekarang, nilainya itu murni cuma didasarkan pada sesuatu yang benar-benar abstrak dan gak kelihatan, yaitu kepercayaan. Kepercayaan kolektif kita kalau kertas itu bisa dipakai buat beli makan malam nanti. Gila kan? Oke, kita masuk ke bab pertama dari ensiklopedia kita, evolusi dan sejarah uang. Sejarah uang itu sebenarnya bukan sekedar deretan tahun yang ngebosenin. Ini tuh cerita tentang pencarian tanpa henti umat manusia buat mecahin masalah ribetnya proses tukar-menukar barang. Perjalanan panjangnya bisa kita lihat jelas di sini. Kita mulai dari sekitar tahun 6000 sebelum Masehi di Mesopotamia pakai sistem barter. Terus kita maju ke tahun 3000 sebelum Masehi, waktu uang komoditas kayak emas dan perak mulai mendominasi, ya karena barangnya langka dan berharga. Lompat ke abad ke-17, ada transisi gede-gedean di Eropa. Mereka mulai pakai uang fiat berbentuk kertas. Ini benar-benar pergeseran masif, di mana uang mulai kehilangan nilai fisik aslinya dan cuma bergantung sama aturan atau dekret pemerintah. Dan boom, melesat ke tahun 2009, kita masuk ke era mata uang kripto dengan lahirnya Bitcoin. Jadi, dari benda yang ada fisiknya, berubah jadi abstraksi murni berbasis hukum negara, sampai sekarang bertransformasi lagi jadi konsensus kode kriptografi. Tapi tunggu dulu, kenapa sih kita harus repot-repot ninggalin sistem barter dari awal? Nah, poin krusialnya ada di istilah ekonomi yang satu ini, kesesuaian keinginan ganda. Ini nih kelemahan paling fatal dari barter. Biar gampang, bayangin aja gini, kamu itu pembuat sepatu, dan kamu lagi pengen banget potong rambut. Kamu bawalah sepasang sepatu ke tempat tukang cukur. Ternyata si tukang cukur lagi nggak butuh sepatu, dia butuhnya apel. Ya gagal dong transaksinya. Kamu jadi harus keliling nyari petani apel yang kebetulan lagi butuh sepatu kamu, nuker sepatu itu sama apelnya, baru deh balik lagi ke tukang cukur. Ribet dan gak efisien banget kan? Makanya uang diciptakan buat ngeberesin kekacauan ini. Kita buka halaman selanjutnya. Bab kedua, fungsi fundamental uang. Sebenarnya, apa sih yang bikin uang punya kekuatan magis di ekonomi kita? Ada 3 pilar utamanya. Pertama, sebagai alat tukar. Uang ini bertindak kayak penerjemah universal. Dia dengan gampang nerjemahin nilai barang dan jasa yang sebenarnya sama sekali nggak nyambung, kayak sepatu, potong rambut, atau apel tadi, jadi satu bahasa yang sama. Kedua, satuan hitung. Uang ngasih kita standar ukuran yang seragam buat ngebandingin harga-harga. Dan yang ketiga, penyimpan nilai. Gini, kalau kamu punya apel hasil panen dan bakal busuk minggu depan, kamu bisa jual sekarang dan simpan uangnya. Nilai uang itu bakal tetap awet sampai tahun depan, beda sama apelnya. 3 fungsi inilah yang benar-benar jadi pondasi struktur ekonomi kita sehari-hari. Sekarang kita agak geser sedikit ke ranah yang lebih personal di bab ketiga, psikologi dan perilaku finansial. Kalau ngomongin soal uang, manusia itu seringkali sama sekali nggak rasional loh. Jauh banget dari perhitungan ekonomi yang kaku. Salah satu teori yang paling menonjol itu namanya mental accounting atau akuntansi mental dari ekonom Richard Thaler. Intinya gini, otak kita tuh sering ngebedain perlakuan terhadap uang tergantung dari mana uang itu dapatnya. Contoh nyatanya, bayangin kamu tiba-tiba dapat bonus tak terduga dari kantor. Biasanya orang bakal dengan gampang dan impulsif ngebakar uang bonus itu buat makan-makan mewah atau jalan-jalan. Tapi buat gaji bulanan biasa yang jumlahnya sama persis, mereka bakal ngitung tiap sennya dan super irit. Aneh kan? Padahal secara matematis, selembar uang 100.000 dari bonus dan dari gaji itu nilainya persis 100.000. Nggak ada bedanya sama sekali. Nah, ketidakrasionalan ini ternyata ada hubungannya sama cara kerja otak kita secara biologis. Pas kita ngebayangin dapat untung atau dapat uang, ada bagian otak namanya nucleus accumbens yang langsung nyala. Itu yang ngasih kita rasa senang dan antisipasi. Tapi coba perhatiin pas kebalikannya, pas kita takut rugi. Waktu uang kita terancam hilang, otak ngaktifin bagian yang namanya insula. Tahu nggak fungsi lain dari insula ini apa?
Itu adalah bagian otak yang sama persis yang respons rasa sakit fisik dan ketakutan pas kita ngadepin ancaman predator mematikan, kayak misalnya diserang harimau. Pantesan aja ya, kehilangan uang itu rasanya benar-benar menyakitkan secara fisik buat kita. Fakta psikologis tadi ngebawa kita ke bab 4, peran dan stabilitas institusi. Karena ketakutan kita akan kehilangan nilai uang itu begitu besar, kita butuh banget pihak yang bisa ngejaga kestabilannya. Kalau institusi ini gagal, wah efeknya bisa benar-benar nyata dan menghancurkan. Coba kita flashback sebentar. Di pertengahan tahun 97, nilai tukar rupiah terhadap dolar AS itu masih di kisaran 2.500 rupiah. Tapi, selama krisis finansial Asia tahun 1998, nilainya langsung anjlok parah sampai nyentuh angka 15.000 rupiah. Ini bukan sekedar angka di kertas ya. Imbasnya harga barang impor melonjak tajam, inflasi meroket sampai 77%, dan daya beli masyarakat benar-benar rontok. Ini adalah ilustrasi netral yang jadi bukti nyata gimana jadinya kalau stabilitas institusional di era mata uang fiat itu runtuh. Sekarang coba kita kontraskan kejadian tahun 98 tadi sama krisis finansial global tahun 2008 yang dipicu oleh kredit perumahan macet atau subprime mortgage di Amerika Serikat. Di momen ini kita bisa ngelihat gimana mekanisme institusi itu bekerja secara sistemik. Bank sentral di berbagai negara maju dan ngambil peran sebagai lender of last resort, alias pemberi pinjaman terakhir. Mereka nyuntikin dana gede-gedean dan mangkas suku bunga sampai ke level yang super rendah demi nyelamatin bank-bank yang lagi kekurangan likuiditas. Langkahnya dilakuin murni buat mencegah sistem ekonomi global gagal total. Selain krisis, ada satu ancaman lain dari sistem fiat yang harus terus-terusan dikelola sama institusi, yaitu inflasi. Simpelnya, waktu institusi mencetak terlalu banyak uang, nilai dari setiap lembar uang itu otomatis bakal turun. Analogi yang paling pas buat ngebayangin inflasi itu adalah menganggapnya sebagai pajak tersembunyi. Kamu gak bakal dapat tagihannya, tapi inflasi ini secara diam-diam namun konsisten bakal nyusutin jumlah barang yang bisa kamu beli di supermarket seiring berjalannya waktu, padahal uang yang kamu bawa ke kasir jumlahnya sama persis. Dan akhirnya kita sampai di bab penutup dari ulasan kita, masa depan uang digital. Sekarang ini kita lagi ada di tengah-tengah transformasi radikal di mana uang berubah jadi sekedar data dan konsensus algoritmik. Mari kita bandingin secara objektif sistem uang fiat tradisional sama cryptocurrency pakai matriks ini. Di kubu fiat, kontrolnya tersentralisasi di tangan pemerintah, kepercayaannya bersandar pada institusi, tapi dia rentan banget sama inflasi akibat pencetakan uang berlebih. Nah, di sisi lain ada cryptocurrency. Dia ini sifatnya terdesentralisasi lewat jaringan komputer global. Kepercayaannya dibangun di atas verifikasi matematika kriptografi dan banyak dari kripto ini dirancang dengan kelangkaan algoritmik buat nahan laju inflasi. Keduanya jelas punya nilai tukar manfaat yang beda banget, antara dukungan kedaulatan institusi melawan kode komputer mandiri yang nggak butuh campur tangan pihak ketiga. Dan pastinya, inovasi gak berhenti sampai di situ aja. Saat ini, kita mulai ngelihat pengembangan Central Bank Digital Currencies atau CBDC serta stablecoin global. Instrumen-instrumen baru ini pada dasarnya nyoba ngambil jalan tengah. Mereka diposisikan kayak jembatan penghubung yang menggabungkan otoritas dan rasa aman dari bank sentral tradisional dengan efisiensi, kecepatan, dan transparansi teknologi blockchain. Bisa dibilang, inilah bentuk evolusi selanjutnya dari sistem moneter kita yang lagi dirancang saat ini juga. Sebagai penutup dari ulasan kita kali ini, saya mau ninggalin kamu sama satu pertanyaan buat direnungkan. Ketika uang nantinya benar-benar dilucuti dari wujud fisiknya, udah nggak ada lagi koin di saku atau kertas di dompet, dan semuanya murni cuma jadi konsensus jaringan atau data di dalam server, lalu apa yang sebenarnya sedang kita hargai? Apakah kita cuma menghargai utilitasnya, keamanannya, atau murni semata-mata sistem kepercayaan antar sesama manusia di era digital yang canggih ini? Coba pikirin deh. Terima kasih udah nemenin saya ngupas topik seru ini. Sampai jumpa di penjelajahan ulasan kita selanjutnya.